Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Azam Tawakala. Dan di video kali ini kita akan kembali membahas tentang prediksi soal-soal tes tulis PPS yang sebentar lagi akan diselenggarakan oleh KPU ya. Dan tentunya selamat saya ucapkan untuk Anda semuanya yang sudah lulus administrasi ya, dan sekarang mungkin lagi menunggu jadwal untuk tes tulisnya ya. Dan tidak ada salahnya jika Anda terus menyaksikan video ini, karena di dalam video ini kita akan sama-sama belajar tentang soal-soal yang kemungkinan akan dikeluarkan nanti pas tes tulis PPS ya. Terima kasih atas saran dan masukannya. Ya, mohon maaf jika di video yang kemarin masih banyak kekeliruan. Mudah-mudahan kita bisa perbaiki kembali bersama-sama ya. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan share ya. Dan di-subscribe juga agar channel ini terus berkembang. Oke deh, kita langsung saja untuk membahas prediksi soal-soal tes tulis PPS Pemilu 2024. Soal nomor 1. Yang bukan menjadi isi konstitusi adalah A. Sifat, bentuk negara dan bentuk pemerintahan. B. Identitas negara. C. Jaminan hak-hak asasi manusia. D. Dasar filsafat suatu negara. Jawaban yang benar adalah B. Identitas negara. Soal nomor 2. Beribadah dan menganut suatu agama atau kepercayaan adalah merupakan asas A. Pribadi, B. Perlakuan dan perlindungan, C. Politik, D. Sosial budaya. Jawaban yang benar adalah A. Pribadi. Soal nomor 3. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila. Hal ini dapat disimpulkan dari A. Supersemar 11 Maret 1966, B. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama, C. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, D. Dekret Presiden. Jawaban yang benar adalah C. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Soal nomor 4. Pancasila menjadi petunjuk untuk membuat aturan hukum serta pedoman untuk kehidupan bernegara. Hal ini karena Pancasila merupakan A. Dasar dan ideologi negara, B. Kemauan negara, C. Keputusan bersama seluruh rakyat, D. Pemikiran negara baru. Jawaban yang benar adalah A. Dasar dan ideologi negara. Soal nomor 5. Sikap menjunjung tinggi keadilan, menjaga kelestarian lingkungan sekitar, serta menghormati pemeluk agama lain merupakan salah satu contoh pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai Pancasila yang dimaksud adalah A. Nilai kerohanian, B. Nilai filosofis, C. Nilai filsafat, D. Nilai abstrak. Jawaban yang benar adalah A. Nilai kerohanian. Soal nomor 6. Piagam Jakarta berisi perlawanan terhadap imperialisme, kapitalisme, fasisme, serta memulai dasar pembentukan Republik Indonesia. Sebelum akhirnya dijadikan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, naskah Piagam Jakarta disusun untuk dijadikan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh panitia yang merumuskannya. Yang merumuskan Piagam Jakarta adalah A. BPUPKI, B. PPKI,
C. Panitia kecil, D. Panitia 9. Jawaban yang benar adalah D. Panitia 9. Soal nomor 7. Partai politik dalam mengatasi persaingan dan perbedaan pendapat yang dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat berfungsi sebagai sarana A. Mengembangkan kehidupan politik, B. Sebagai partner pemerintah dalam rangka pembangunan politik, C. Mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, D. Menentukan sistem pemerintahan. Jawaban yang benar adalah B. Sebagai partner pemerintah dalam rangka pembangunan politik. Soal nomor 8. Salah satu hal yang menyebabkan seorang warga negara Indonesia atau WNI kehilangan kewarganegaraannya adalah A. Dapat memiliki kewarganegaraannya sendiri, B. Bertempat tinggal di negara asing karena tugas negara, C. Laki-laki Indonesia kawin dengan wanita asing, D. Perempuan WNI yang kawin dengan laki-laki WNA jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suaminya sebagai akibat perkawinan. Jawaban yang benar adalah D. Perempuan WNI yang kawin dengan laki-laki WNA jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suaminya sebagai akibat perkawinan. Soal nomor 9. Pemilu yang diselenggarakan pada tanggal 7 Juni 1999 adalah untuk memilih anggota A. MPR, DPR, dan Presiden, B. MPR, DPR, dan DPRD 1, C. MPR, DPR, DPRD tingkat 1, dan DPRD tingkat 2, D. DPR, DPRD tingkat 1, dan DPRD tingkat 2. Jawaban yang benar adalah C. MPR, DPR, DPRD tingkat 1, dan DPRD tingkat 2. Soal nomor 10. Pendidikan keluarga memberikan hal-hal sebagai berikut kecuali A. Nilai moral, B. Perluasan pengetahuan, C. Nilai budaya, D. Keterampilan. Jawaban yang benar adalah D. Keterampilan. Soal nomor 11. Sikap berlandaskan nasionalisme di bawah ini yang berpengaruh pada kebijakan fiskal negara adalah A. Membayar pajak tepat pada waktunya, B. Melakukan pekerjaan yang tidak melanggar hukum, C. Membeli produk buatan dalam negeri, D. Menggunakan hak pilih dalam pemilu. Jawaban yang benar adalah A. Membayar pajak tepat pada waktunya. Soal nomor 12. Keterkaitan antara hubungan pokok pikiran pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap pembangunan nasional adalah A. Pembangunan nasional didasarkan pada kekuatan spiritual yang luhur. B. Pembangunan nasional harus dilakukan oleh segenap rakyat Indonesia. C. Keberhasilan pembangunan harus didasarkan pada keadilan sosial. D. Adanya kesadaran bahwa keberhasilan pembangunan nasional dilakukan oleh seluruh warga negara. Jawaban yang benar adalah D. Adanya kesadaran bahwa keberhasilan pembangunan nasional dilakukan oleh seluruh warga negara. Soal nomor 13. Rencana awal pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia akan dilakukan di A. Rumah Laksamana Maida, B. Rumah Bung Karno, C. Lapangan Ikada, D. Bundaran HI. Jawaban yang benar adalah C. Lapangan Ikada. Soal nomor 14.
Demokrasi liberal yang dikembangkan Indonesia pada tahun 1950 sampai tahun 1959 dimaksud untuk menegakkan A. Kewibawaan pemerintah, B. Pemerintahan yang efektif, C. Pemerintahan yang efisien, D. Hak asasi manusia. Jawaban yang benar adalah D. Hak asasi manusia. Soal nomor 15. Pemilu tahun 1955 dilaksanakan dalam iklim politik ketatanegaraan yang A. Oligarkis, B. Demokratis, C. Militeristis, D. Otokratis. Jawaban yang benar adalah B. Demokratis. Soal nomor 16. Tahun berapakah pemilu pertama kali diselenggarakan di Indonesia? A. 1965, B. 1998, C. 1955, D. 1945. Jawaban yang benar adalah C. 1955. Soal nomor 17. Dalam pemilu legislatif, sistem yang digunakan adalah A. Proporsional tertutup, B. Proporsional terbuka, C. Listrik berwakil banyak, D. Semua jawaban benar. Jawaban yang benar adalah B. Proporsional terbuka. Soal nomor 18. Yang merupakan asas penyelenggaraan pemilu. A. Jujur dan adil, B. Langsung umum bebas rahasia, C. Langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil, D. Langsung dan bebas. Jawaban yang benar adalah C. Langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil. Soal nomor 19. Salah satu prinsip penyelenggaraan pemilu yang mengakomodir semua kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas untuk bisa terlibat dalam pemilu adalah A. Transparan, B. Efektif, C. Aksesibilitas, D. Akuntabilitas. Jawaban yang benar adalah C. Aksesibilitas. Soal nomor 20. Kode etik penyelenggara pemilu diatur dalam A. KUHP, B. Undang-Undang Dasar 1945, C. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, D. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Jawaban yang benar adalah D. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Soal nomor 21. Salah satu kode etik penyelenggara pemilu adalah imparsialitas. Artinya, A. Tidak berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu, B. Tidak berpihak terhadap peserta pemilu, C. Tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu, D. Tidak peduli terhadap pemilu. Jawaban yang benar adalah B. Tidak berpihak terhadap peserta pemilu. Soal nomor 22. Ada berapakah partai politik peserta pemilu 2019 yang lalu? A. 20 partai politik, B. 9 partai politik, C. 16 partai politik, D. 16 partai politik nasional, dan 4 partai politik lokal Aceh. Jawaban yang benar adalah D. 16 partai politik nasional dan 4 partai politik lokal Aceh. Soal nomor 23. Salah satu syarat untuk menjadi pemilih dalam pemilu adalah A. Berusia 17 tahun,
B. Berusia 15 tahun. C. Setiap warga negara tanpa memandang usia. D. Berusia 17 tahun dan atau sudah pernah menikah. Jawaban yang benar adalah D. Berusia 17 tahun dan atau sudah pernah menikah. Soal nomor 24. Tugas panitia pemungutan suara atau PPS pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara adalah A. Menjaga keamanan lokasi rapat pleno. B. Turut menandatangani berita acara rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. C. Membantu panitia pemilihan kecamatan atau PPK. D. Menjaga gudang logistik. Jawaban yang benar adalah C. Membantu panitia pemilihan kecamatan atau PPK. Soal nomor 25. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK adalah A. Membantu KPU Kabupaten melakukan pemutakhiran data pemilih DPS dan DPT. B. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan. C. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten. D. A, B, dan C benar semua. Jawaban yang benar adalah D. Jawaban A, B, dan C benar semua. Soal nomor 26. KPU yang berkedudukan di ibu kota kabupaten kota, jumlah anggotanya sebanyak A. 3 orang, B. 5 orang, C. 3 atau 5 orang, D. 5 orang atau 7 orang. Jawaban yang benar adalah B. 5 orang. Soal nomor 27. Anggota PPK maupun PPS dapat diberhentikan oleh KPU Kabupaten apabila melakukan pelanggaran sebagai berikut, kecuali A. Menghambat pelaksanaan tahapan pemilu. B. Terbukti melakukan tindak pidana pemilu. C. Melakukan rapat pleno terbuka tanpa mengundang camat. D. Melakukan pelanggaran etik berat. Jawaban yang benar adalah C. Melakukan rapat pleno terbuka tanpa mengundang camat. Soal nomor 28. Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terbukti terjadi hal-hal sebagai berikut, kecuali A. Terjadi pelanggaran pidana oleh pasangan calon pada masa kampanye. B. Terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. C. Terdapat lebih dari seorang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda. D. Terdapat lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. Jawaban yang benar adalah A. Terjadi pelanggaran pidana oleh pasangan calon pada masa kampanye. Soal nomor 29. Apabila penghitungan suara ulang di TPS atau PPS tidak dapat diselesaikan pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara, maka A. Penghitungan suara ulang dilakukan oleh KPU Kabupaten. B. KPPS tetap melanjutkan penghitungan suara ulang. C. Penghitungan suara ulang dilakukan oleh panitia pemilihan setingkat di atasnya. D. Semua jawaban salah. Jawaban yang benar adalah D. Semua jawaban salah. Soal nomor 30. Penyusunan daftar pemilih untuk tiap TPS dengan memperhatikan A. Menggabungkan pemilih dari kelurahan desa atau nama lain yang berbeda pada TPS yang sama.
B. Memisahkan pemilih dalam satu rukun tetangga atau nama lain pada TPS yang berbeda. C. Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara. D. Memisahkan pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda. Jawaban yang benar adalah C. Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara. Soal nomor 31. Setelah menerima DPT dari KPU Kabupaten melalui PPK, PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau dengan ketentuan A. Tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan secara utuh. B. Tidak menampilkan informasi nomor kartu keluarga pemilih secara utuh. D. Menampilkan informasi nomor induk kependudukan secara utuh. Jawaban yang benar adalah D. Jawaban A dan B benar. Soal nomor 32. Berikut ini yang bukan termasuk perlengkapan pemungutan suara, yaitu A. Plano, B. Kotak suara, surat suara, tinta, dan segel. C. Bilik pemungutan suara dan alat untuk memberi tanda pilihan. D. TPS atau tempat pemungutan suara. Jawaban yang benar adalah A. Plano. Soal nomor 33. Perlengkapan kotak suara untuk pemungutan suara harus bersifat transparan. Maksud dari bersifat transparan sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 9 tahun 2017 adalah A. Isi kotak suara harus terlihat seluruhnya. B. Isi kotak suara harus terlihat sebagian. C. Isi kotak suara harus terlihat dari luar. D. Sebagian kotak suara terbuat dari plastik. Jawaban yang benar adalah C. Isi kotak suara harus terlihat dari luar. Soal nomor 34. Jika terdapat surat suara sisa yang tidak digunakan dalam pemungutan suara, maka yang harus dilakukan KPPS adalah sebagai berikut. A. Merusak surat suara dengan cara disobek agar tidak digunakan untuk kepentingan tertentu. B. Menyilang dengan spidol dan memasukkan ke dalam sampul surat suara yang tidak digunakan. C. Dikembalikan kepada PPS. D. Dihitung sebagai surat suara rusak dan tidak digunakan. Jawaban yang benar adalah B. Menyilang dengan spidol dan memasukkan ke dalam sampul surat suara yang tidak digunakan. Soal nomor 35. Berapakah honor Ketua PPS untuk pemilu tahun 2024? A. Rp1.500.000. B. Rp1.300.000. C. Rp2.200.000. D. Rp2.000.000. Jawaban yang benar adalah A. Rp1.500.000. Soal nomor 36. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu kesatuan naskah yang terdiri atas A. Pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. B. Pembukaan, batang tubuh, dan pasal-pasal. C. Pasal-pasal dan penjelasan. D. Penjelasan dan aturan peralihan. Jawaban yang benar adalah A. Pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Soal nomor 37. Ciri khas negara kesatuan adalah A. Kepala negaranya adalah seorang presiden. B. Kekuasaan tertinggi ada pada pemerintah pusat. C. Warga negara mudah berpindah domisili. D. Adanya konstitusi yang tertulis.
Jawaban yang benar adalah B. Kekuasaan tertinggi ada pada pemerintah pusat. Soal nomor 38. Perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan kenegaraan nampak dalam A. Sikap dan perilaku anggota masyarakat. B. Adat istiadat dan kebiasaan masyarakat. C. Peraturan perundang-undangan. D. Sistem sosial yang ada. Jawaban yang benar adalah C. Peraturan perundang-undangan. Soal nomor 39. Pancasila menjadi petunjuk untuk membuat aturan hukum serta pedoman untuk kehidupan bernegara. Hal ini karena Pancasila merupakan A. Dasar dan ideologi negara. B. Kemauan negara. C. Keputusan bersama seluruh rakyat. D. Pemikiran negara baru. Jawaban yang benar adalah A. Dasar dan ideologi negara. Soal nomor 40. Pancasila berkedudukan sebagai pandangan hidup bangsa. Artinya, A. Pancasila menuntun segala gerak langkah dan perilaku masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara. B. Pancasila mendasari segala gerak langkah dan perilaku masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara. C. Pancasila mengikuti segala gerak langkah dan perilaku masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara. D. Pancasila memantau segala gerak langkah dan perilaku masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara. Jawaban yang benar adalah A. Pancasila menuntun segala gerak langkah dan perilaku masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara. Soal nomor 41. Perilaku positif terhadap Pancasila di bidang politik adalah A. Melakukan tindakan anarkis demi martabatnya. B. Memprovokasi rakyat demi kepuasan pribadinya. C. Menghalalkan segala macam cara demi partainya. D. Menghindari praktek-praktek politik kotor. Jawaban yang benar adalah D. Menghindari praktek-praktek politik kotor. Soal nomor 42. Menurut John Locke, dalam bukunya yang berjudul To Criticize Civil Government, bahwa untuk membatasi kekuasaan raja yang absolut, terdapat 3 macam kekuasaan, yaitu A. Legislatif, eksekutif, dan federatif. B. Legislatif, eksekutif, dan yudikatif. C. Legislatif, eksekutif, dan deklaratif. D. Legislatif, eksekutif, dan demokratif. Jawaban yang benar adalah A. Legislatif, eksekutif, dan federatif. Soal nomor 43. Sebagai negara demokrasi, paham yang dianut bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah paham A. Individualisme. B. Liberalisme. C. Persaudaraan. D. Integral dan kesatuan. Jawaban yang benar adalah D. Integral dan kesatuan. Soal nomor 44. Usul pemberhentian presiden dan wakil presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada A. DPA atau Dewan Pertimbangan Agung. B. Mahkamah Konstitusi. C. Mahkamah Agung. D. Seluruh anggota DPR. Jawaban yang benar adalah B. Mahkamah Konstitusi. Soal nomor 45. Dalam melakukan suatu kegiatan, manusia terkadang hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa menghiraukan orang lain.
Ditinjau dari sudut pandang politik, hal tersebut menunjukkan bahwa manusia A. Berpartisipasi politik, B. Insan politik, C. Kaderisasi politik, D. Makhluk politik. Jawaban yang benar adalah B. Insan politik. Soal nomor 46. Salah satu faktor penting utama yang berperan pada masa awal pertumbuhan nasionalisme di Indonesia adalah A. Budaya, B. Bahasa, C. Lagu kebangsaan, D. Sosial. Jawaban yang benar adalah B. Bahasa. Soal nomor 47. Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 mengandung semangat nasionalisme di bidang A. Budaya, B. Sosial, C. Ekonomi, D. Politik. Jawaban yang benar adalah A. Budaya. Soal nomor 48. Dari tinjauan historis, kelahiran Orde Baru merupakan upaya pemerintah menegakkan pemerintahan yang bersifat A. Feodal militeristis, B. Diktator militeristis, C. Feodal oligarkis, D. Demokratis Pancasilais. Jawaban yang benar adalah D. Demokratis Pancasilais. Soal nomor 49. Perjuangan pergerakan Budi Utomo dimaksudkan dalam rangka mewujudkan A. Cita-cita kebangsaan, B. Cita-cita kaum intelektual, C. Penghapusan kebodohan, D. Penghapusan feodalisme. Jawaban yang benar adalah A. Cita-cita kebangsaan. Soal nomor 50. Loyalitas tertinggi setiap orang yang diberikan kepada negara merupakan pencerminan dari ideologi yang dinamakan A. Otoriterisme, B. Sosialisme, C. Marxisme, D. Nasionalisme. Jawaban yang benar adalah D. Nasionalisme. Demikian kisi-kisi soal tes tulis PPS Pemilu 2024. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.